Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit minibus terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan galon di ruas tol Cipali, tewaskan 1 orang. Tempuh jalur diversi, 3 anak yang menjadi tersangka kasus perundungan di Tasikmalaya tidak ditahan. Vakum selama 2 tahun akibat pandemi, pesta rakyat UMKM di Kota Cimahi kembali dikelar. Serangan hama wereng petani padi di Mujul Jaya Purwakarta kelimpungan. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa panen padi lebih awal. Ganasnya serangan hama wereng membuat hamparan tanaman padi di wilayah Mujul Jaya Purwakarta nyaris tidak bisa dipanen. Batang tanaman padi menjadi busuk dan kering. Para petani terpaksa melakukan panen lebih awal demi menekan kerugian. Menurut para petani, hama wereng coklat dan hijau yang menyerang mengganas seiring adanya perubahan cuaca yang tidak menentu. Meski telah dilakukan penyemprotan dengan obat-obat pertanian, namun hal ini tidak banyak membantu. Tanam 60 hari, Pak. Sebelumnya udah pernah disemprot atau diobat itu, Pak? Udah, ya namanya hama kan disemprot dari sini, pindah ke tempat yang lain gitu. Tempat yang lainnya belum? Ya, Udah laporan ke dinas terkait? dulu udah sama ketua kelompok, tapi nggak tahu ada bantuan, nggak tahu, tapi udah laporan sih, udah dikirim, dipoto juga. Serangan hama dan perubahan cuaca membuat hasil panen padi turun tajam hingga 30%. Sebelum kejadian hujan sehari semalam, bagus. Tiba-tiba hujan dari Jumat sampai Sabtu, langsung begini kejadiannya. Jadi tiba-tiba gitu. Pada menghitam kayak busuk batang gitu, Pak ya? Iya, pokoknya sekarang kayaknya nurun drastis sih, paling 3 tonan. Udah dengar-dengar sih dari orang yang pernah jual, katanya 42. Lagi turun juga berarti? Iya. Kalau diperhitungkan mah ya rugi juga sih. Rugi juga. Iya, Pupuk mahal, Pak? Gimana, Pak? mahal. Pupuknya mahal. Lagi udah mahal, belinya kadang-kadang susah di kios, di agen-agennya kadang-kadang nggak ada. Tragisnya, di tengah serangan hama yang merugikan, para petani juga harus menerima kenyataan pahit, anjloknya harga gabah. Harga gabah yang saat normal berada di kisaran Rp500.000 per kuintal, saat ini hanya Rp420.000 per kuintal. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 secara nasional tak lepas dari masih banyaknya warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kegiatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Pentingnya vaksinasi COVID-19 dosis ketiga tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri doa untuk negeri di Pondok Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon Selasa lalu. Capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia menduduki peringkat terbaik kelima sedunia dengan total 427 juta suntikan vaksin, baik dosis pertama, kedua, dan booster. Dengan vaksinasi, diharapkan jumlah kematian akibat COVID-19 bisa ditekan dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa pulih kembali. Indonesia ada di posisi nomor 5 terbaik dunia. Walaupun pandemi COVID bisa kita kendalikan, namun kita tetap harus waspada karena varian baru saat ini muncul BA4, BA5, BA275. Tapi kita yakin kalau kita sudah vaksin, pemerintah menganjurkan untuk vaksin booster. Ayo sama-sama kita ikuti. Yang belum mau kita ingatkan. Di Majalengka, polisi lalu lintas menghentikan kendaraan yang lewat di Jalan Kiai Haji Abdul Halim depan Mapores Majalengka untuk memeriksa sertifikat vaksinasi COVID-19. Warga yang dapat menunjukkan bukti telah mendapatkan vaksin booster bisa lewat. Sedang bagi yang belum akan langsung diarahkan menuju aula untuk mengikuti vaksinasi.
Dirajain surat-surat. Dikirain gitu, ternyata Dia vaksin. untuk vaksin. Vaksin belum divaksin. Udah ini yang vaksin yang kedua. Yang pertama pas dibutuhkan emang mau magang di BUMN yang pertama. Terus yang kedua sekarang katanya bikin SKCK vaksin kedua sama ketiga. Razia vaksin dilakukan untuk meningkatkan capaian vaksinasi di wilayah Majalengka. Mengajak masyarakat untuk divaksin booster 3, tentunya itu bertujuan untuk percepatan capaian vaksin, terutama booster, sehingga vaksinasi tercapai. Razia rencananya akan digelar hingga 4 Agustus 2022 mendatang. Maruli Habibi dan Agun Gunawan melaporkan dari Cirebon dan Majalengka. Informasi lainnya untuk Anda, ini ada ratusan anak dari berbagai kelompok umur yang tampil dalam kejuaraan bulu tangkis usia dini di Kota Cimahi. Para peserta menyambut antusias kejuaraan ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan saat berlatih di klub untuk ke jenjang yang lebih tinggi atlet bulu tangkis nasional. Sebanyak 338 peserta usia dini tampil dalam kejuaraan bulu tangkis Piala dan Pusenar Hanut 2022 yang digelar di gelanggang olahraga R. Harsoyo, Pusat Kesenjataan Arteri Pertahanan Udara, Pusenar Hanut, Kota Cimahi. Kejuaraan bulu tangkis berskala regional ini diikuti oleh pebulu tangkis dari klub yang ada di Kota Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, dan Cimahi. Kejuaraan yang digelar selama 4 hari mempertandingkan 10 kategori dan diharapkan dapat melahirkan bibit baru sehingga bisa membawa harum nama bangsa di kejuaraan internasional. Jadi di sini memang intinya juga kita dalam rangka juga mencari bibit-bibit. Maka itu nanti kita banyak yang memang dari usia yang anak-anak. Diharapkan mereka menjadi bisa kita temukan bukan kejuaraan tapi kita mencari bibit untuk bulu tangkis. Ya nanti kita juga akan melakukan coaching. Kalau mereka itu baik kita akan coaching untuk kita bisa bina sehingga kelak akan menjadi atlet-atlet yang berprestasi baik di wilayah Jawa Barat, Indonesia maupun luar negeri. Untuk menyemangati para peserta, pertandingan hari pertama disaksikan langsung oleh mantan pebulu tangkis Indonesia Tontowi Ahmad dan Sigit Budiarto. Tentang diadakannya kejuaraan ini tentunya kita sangat support dan kami berharap bahwa dari kejuaraan seperti ini nanti akan timbul bibit-bibit baru yang mengganti ginting, mengganti lim swiking di kemudian hari. Dan tentunya memang semuanya dimulai dari anak-anak yang kecil. Tak hanya memperebutkan hadiah, kejuaraan ini juga sebagai ajang kompetisi agar para peserta dapat naik ke jenjang tingkat nasional dan internasional. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi, Pesta Rakyat UMKM di Kota Cimahi kembali digelar. Dalam acara ini pengunjung dapat berbelanja, menikmati wahana permainan tradisional hingga menonton konser musik. Ratusan warga memadati lapangan Mako Brigif Kujang 2 Siliwangi, Kota Cimahi, menghadiri pesta rakyat yang kembali digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Di sini pengunjung bisa membeli berbagai produk olahan makanan, pakaian, serta tas yang dijual dengan harga terjangkau. Sekitar 30 UMKM dilibatkan untuk meramaikan kegiatan yang diharapkan bisa memulihkan ekonomi akibat pandemi. Dengan adanya UMKM ini, saya sangat mendukung karena selama 3 tahun ke belakang mungkin Indonesia sedang dilanda dengan pandemi COVID. Yang ini jelas sangat menurunkan ekonomi terhadap masyarakat. Selain bazar pakaian dan makanan, pihak penyelenggara juga menyediakan beberapa wahana permainan tradisional seperti ombak banyu, kora-kora, dan kincir angin. Pihak panitia juga bekerja sama dengan polisi menyediakan layanan vaksin gratis bagi masyarakat. Begitu selesai masa PPKM pandemi, membutuhkan hiburan setelah masa pandemi usai, dan kami di sini mengharapkan apa yang kami lakukan di sini itu dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat Cimahi pada khususnya. Pesta rakyat yang digelar di lapangan Mako Brigif Kujang 2 Siliwangi akan berlangsung selama sepekan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Nah, jika Anda berkunjung ke Subang, jangan lupa datang ke Wisata Alam Cabolaga. Karena tempat wisata di Subang ini menawarkan beragam aktivitas menarik, mulai dari camping hingga bermain di pinggir sungai.
Selamat datang di wisata alam Kapolaga di Kampung Panaruban, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Gemercik air menyambut para pengunjung yang datang ke sini. Di wisata alam Kapolaga, pengunjung bisa menikmati 3 air terjun alami. Air terjun Sarembong sama air terjun Sawer, terus air terjun Gua Badak. Selain air terjun ada tempat camping juga, ada 3 tempat. Tak hanya menikmati suasana alam yang sejuk, pengunjung juga bisa bermalam bersama keluarga dengan menggunakan tenda di area yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Ya sini bagus ya, segar, suasananya enak, asik. Ya cocok buat anak kecil juga untuk main air. Untuk masuk ke wisata alam Kapolaga, pengunjung hanya membayar tiket seharga Rp15.000 hingga Rp17.000 per orang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, informasi wisata di Subang tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.